Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Nuraisyah dari kelas 10 IPS 4. Sini saya akan menjelaskan tentang satu tokoh yang harus saya teladani. Satu tokohnya itu ada Kiai Haji Abdul Wahid Hasyim. Kiai Haji Abdul Wahid Hasyim anak lelaki dari pasangan Kiai Haji Hasyim Asy'ari dengan Nyai Nafikah binti Kiai Ilyas. Lahir di Jombang pada hari Jumat Legi Rabiul Awal 1333 Hijriah atau dengan 1 Juni 1914 Masehi. Ketika di rumahnya sedang ramai dengan pengajian, Wahid Hasyim adalah salah seorang dari sepupu keturunan langsung Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Silsilah dari jalur ayah ini bersambung hingga tokoh Joko Tingkir, tokoh yang kemudian lebih dikenal dengan Sultan Sutawijaya yang berasal dari Kerajaan Demak. Sedangkan dari pihak ibu, silsilah itu bertemu pada satu titik, yaitu Sultan Brawijaya F yang menjadi salah satu raja kerajaan Mataram. Sultan Brawijaya F ini juga dikenal dengan sebutan Lembu Peteng. Ke-10 putra Kiai Haji Hasyim Asy'ari itu adalah Hana, Khoiriyah, Aisyah, Izzah, Abdul Wahid, Kholik, Abdul Karim, Ubaidillah, Masrurah, dan Muhammad Yusuf. Sementara itu, dengan Nyai Masrurah, Kiai Haji Hasyim Asy'ari dikaruniai 4 putra, yakni Abdul Qadir, Fatimah, Khadijah, dan Yakub. Pendidikan Abdul Wahid mempunyai otak sangat cerdas. Pada usia anak-anak ia sudah pandai membaca Al-Quran dan bahkan sudah khatam Al-Quran ketika masih berusia 7 tahun. Selain mendapat bimbingan langsung dari ayahnya, Abdul Wahid juga belajar di bangku madrasah salafiyah di pesantren Tebu Yereng. Pada usia 12 tahun, setamat dari madrasah, ia sudah membantu ayahnya mengajar adik-adik dan anak-anak seusianya. Sebagai anak tokoh, Abdul Wahid tidak pernah mengenyam pendidikan di bangku sekolah pemerintah Hindia Belanda. Ia lebih banyak belajar secara otodidak. Selain belajar di madrasah, ia juga banyak mempelajari sendiri kitab-kitab dan buku berbahasa Arab. Abdul Wahid mendalami syair-syair berbahasa Arab dan hafal di luar kepala. Selain menguasai maknanya dengan baik, pada usia 13 tahun ia dikirim ke Pondok Siwalan Panji, sebuah pesantren tua di Sidoarjo. Ternyata di sana ia hanya bertahan sebulan. Dari Siwalan ia pindah ke Pondok Pesantren Lirboyo, Kediri. Lagi-lagi ya, di pesantren ini mondok dalam waktu yang sangat singkat, hanya beberapa hari saja. Dengan berpindah-pindah pondok dan nyantri hanya dalam hitungan hari itu, seolah-olah yang diperlukan Abdul Wahid hanyalah keberkatan dari sang guru, bukan ilmunya. Ditetapkan sebagai ketua umum. Di samping sebagai ketua umum BPNU, Kiai Haji Wahid Hasyim menjabat Sumuk Bucho, Kepala
Jawatan Agama Pusat yang merupakan kompensasi Jepang yang waktu itu merasa kedudukannya makin terdesak dan merasa selangkah menghadapi umat Islam. Jelek banget. Terus tokoh muda BPU PKI karir Kiai Haji Abdul Wahid Hasyim dalam pentas politik nasional terus melejit. Dalam usianya yang masih muda, beberapa jabatan ia sandang. Di antaranya ketika Jepang membentuk badan yang bertugas menyelidiki usaha-usaha persiapan kemerdekaan atau dikenal dengan BPU PKI. Wahid Hasyim merupakan salah satu anggota termuda setelah BPH Bintoro dari 62 orang yang ada waktu itu. Wahid Hasyim berusia 33 tahun, sementara Bintoro 27 tahun. Wafatnya tanggal 19 April 1953 merupakan hari berkabung. Waktu itu hari Sabtu tanggal 18 April, Kiai Haji Abdul Wahid Hasyim bermaksud pergi ke Sumedang untuk menghadiri rapat NU. Berkendaraan mobil Chevrolet miliknya dengan ditemani seorang supir dari harian Pemandangan Argo Sucipto, Tata Usaha Majalah Gema Muslim, dan putra sulungnya Abdurrahman Ad-Dakhil. Kiai Haji Abdul Wahid Hasyim duduk di jok belakang bersama Argo Sucipto. Daerah sekitar Cimahi dan Bandung waktu itu diguyur hujan dan jalan menjadi licin. Pada waktu itu, lalu lintas di Jalan Cimindi, sebuah daerah antara Cimahi Bandung, cukup ramai. Sekitar pukul 13 ketika memasuki Cimindi, mobil yang ditumpangi Kiai Haji Abdul Wahid Hasyim selip dan sopirnya tidak bisa menguasai kendaraan. Di belakang Chevrolet nahas itu banyak yang iring-iringan mobil, sedangkan dari arah depan sebuah truk yang melaju kencang terpaksa berhenti begitu melihat ada mobil zigzag karena slip dari arah berlawanan. Karena mobil Chevrolet itu maju cukup kencang, bagian belakangnya berbentur badan truk dengan keras. Saat terjadi benturan, Kiai Haji Wahid Hasyim dan Argo Sucipto terlempar ke bawah truk yang sudah berhenti itu. Keduanya luka parah. Kiai Haji Abdul Wahid Hasyim terluka bagian kening, mata, serta pipi dan bagian lehernya, sementara sang sopir dan Abdurrahman tidak dicerita meskipun mobilnya hanya rusak bagian belakang dan masih aktif berorganisasi. Pada itu April 1934, sepulang dari Mekah, banyak permintaan dari kawan-kawannya agar Abdul Wahid Hasyim aktif di himpunan atau organisasi yang dipimpinnya. Tawaran juga datang dari Nadlatul Ulama atau disingkat jadi NU. Pada tahun-tahun itu di tanah air banyak berkembang perkumpulan atau organisasi pergerakan, baik yang bercorak keagamaan maupun nasionalis. Setiap perkumpulan berusaha memperkuat basis organisasinya dengan merekrut sebanyak mungkin anggota dari tokoh-tokoh berpengaruh. Wajar saja jika kedatangan Wahid Hasyim ke tanah air disambut penuh antusias dari para pemimpin perhimpunan dan diajak bergabung dalam perhimpunannya. Ternyata tidak satu pun tawaran itu yang diterima, termasuk tawaran dari NU. Apa yang terjadi dalam pergaulan pemikiran Abdul Wahid Hasyim sehingga ia tidak kenal secara secepat menentukan pemilihan untuk bergabung di dalam satu perkumpulan itu. Waktu itu memang ada dua alternatif di benak Abdul Wahid Hasyim.
Kemungkinan pertama, ia menerima tawaran dan masuk dalam salah satu perkumpulan atau partai yang ada, dan kemungkinan kedua, mendirikan perhimpunan atau partai sendiri. Di mata Abdul Wahid Hasyim, perhimpunan atau partai yang berkembang waktu itu tidak ada yang memuaskan. Itulah yang menyebabkan ia ragu kalau harus masuk dan aktif di partai. Ada saja kekurangan yang melekat pada setiap perhimpunan. Menurut penilaian Abdul Wahid Hasyim, Partai A kurang radikal, Partai B kurang berpengaruh, Partai C kurang memiliki kaum terpelajar, dan Partai D pimpinannya dinilai tidak jujur. Di mata saya, ada 1001 macam kekurangan yang ada pada setiap partai. Tegas Abdul Wahid Hasyim mereka ketika berceramah di depan pemuda yang bergabung dalam organisasi kemerdekaan pendidikan politik Muslim Indonesia. Setelah beberapa lama melakukan pergulatan, pemikiran Wahid Hasyim akhirnya menjatuhkan pilihannya ke NU. Meskipun belum sesuai dengan keinginannya, tapi dianggap NU memiliki kelebihan dibanding yang lain. Selama ini organisasi dalam waktu yang pendek tidak mampu untuk menyebar ke seluruh daerah. Berbeda dengan NU dalam waktu yang cukup singkat, sudah menyebar hingga 60% di seluruh wilayah di Indonesia. Inilah yang dianggap oleh Wahid Hasyim kelebihan yang dimiliki oleh NU. Terus ini lagi ya. Menjadi ketua umum PBNU ketika Muktamar ke-19 di Palembang, menjalankan sebagai ketua umum. Ia menolaknya dan mengusulkan agar Kiai Haji Masykur menempati jabatan sebagai ketua umum. Kemudian atas penolakan Kiai Haji Wahid Hasyim untuk menduduki jabatan ketua umum, maka terpilihlah Kiai Haji Masykur menjadi ketua umum pengurus besar Nahdlatul Ulama. Namun berhubungan Kiai Haji Masykur diangkat menjadi Menteri Agama dalam Kabinet Ali Arifin, maka NU menonaktifkan Kiai Haji Masykur selaku ketua umum, dan dengan demikian maka Wahid Hasyim ditetapkan dengan berpindah-pindah pondok dan nyantri hanya dalam hitungan hari itu. Seolah-olah yang diperlukan Abdul Wahid hanyalah keberkatan dari sang guru, bukan ilmunya. Soal itu demikian, mungkin ia berpikir bisa dipelajari di mana saja dan dengan cara apa saja. Tapi soal memperoleh berkah adalah masalah lain. Harus berhubungan dengan kiai. Inilah yang sepertinya menjadi pertimbangan utama dari Abdul Wahid ketika itu. Sepulang dari Lirboyo, Abdul Wahid tidak meneruskan belajarnya di pesantren lain, tetapi memilih tinggal di rumah oleh ayahnya. Pilihan tinggal di rumah dibiarkan saja. Toh Abdul Wahid bisa menentukan sendiri bagaimana harus belajar. Benar juga, selama berada di rumah semangat belajarnya tidak pernah padam, terutama belajar secara otodidak. Meskipun tidak sekolah di lembaga pendidikan umum milik pemerintah Hindia Belanda, pada usia 15 tahun ia sudah mengenal huruf Latin dan menguasai bahasa Inggris dan Belanda. Kedua bahasa asing itu dipelajari dengan membaca majalah yang diperoleh dari dalam negeri atau kiriman dari luar negeri.
Terus perkembangan pesantren. Pada 1916, Kiai Haji Maksum, menantu Kiai Haji Hasyim Asy'ari, dengan dukungan Wahid Hasyim, memasukkan sistem madrasah ke dalam sistem pendidikan pesantren. Ada 7 jenjang kelas dan dibagi menjadi 2 tingkatan. Tahun pertama dan kedua dinamakan Sifir Awal dan Sifir Tasani, yaitu masa persiapan untuk memasuki masa 5 tahun jenjang berikutnya. Pada Sifir Awal dan Sifir Stani diajarkan khusus bahasa Arab sebagai landasan penting membedah khazanah ilmu pengetahuan Islam. Terus ada lagi pada tahun 1919, kurikulum madrasah tersebut ditambah dengan pendidikan umum seperti bahasa Indonesia atau Melayu, berhitung dan ilmu bumi. Pada 1926, Kiai Haji Muhammad Ilyas memasukkan pelajaran bahasa Belanda dan sejarah ke dalam kurikulum madrasah atas persetujuan Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Pembaharuan pendidikan pesantren Tebuireng yang dilakukan Kiai Haji Hasyim Asy'ari berikut murid dan putranya, bukan tanpa halangan. Terus modernisasi pesantren. Pada tahun 1932, ketika menginjak usia 18 tahun, ia dikirim ke Mekah di samping untuk menunaikan rukun Islam kelima juga untuk memperdalam berbagai cabang ilmu agama. Lokasi kejadian kecelakaan itu memang agak jauh dari kota, karena itu usaha pertolongan datang sangat terlambat. Baru pukul 16 datang mobil ambulan untuk mengangkut korban ke rumah sakit Boromeus di Bandung. Sejak mengalami kecelakaan, kedua korban terus tidak sadarkan diri. Pada pukul 10.30 hari Ahad dan 19 April 1993, Kiai Haji Abdul Wahid Hasyim dipanggil ke hadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam usia 39 tahun. Nah, yang beberapa jam kemudian, tepatnya pukul 18.00, Argo Sucipto menyusul menghadap Sang Khalik, ditetapkan sebagai pahlawan berdasarkan surat keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 206 tahun 1964. Tertanggal 24 Agustus 1964, Kiai Haji Abdul Wahid Hasyim ditetapkan sebagai pahlawan kemerdekaan nasional, mengingat jasa-jasanya sebagai pemimpin Indonesia yang semasa hidupnya terdorong oleh takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan rasa cinta tanah air dan bangsa. Telah memimpin suatu kegiatan yang teratur guna mencapai kemerdekaan nusa dan bangsa. Yang dari sikap yang harus diteladani itu jiwa dan semangat merdeka, ikut membantu dalam kemerdekaan Indonesia dalam merancang UUD, nasionalisme dan patriotisme, jujur, rasa toleransi yang besar terhadap sesama, berani berpendapat, idealisme, kejuangan yang tinggi, adil dan bijaksana. Itu apa ya? Itu yang harus ditauladani dari Kiai Haji Wahid Hasyim. Ya, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.